Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Halo sobat semua, apa kabar? Semoga sobat semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Begitu juga dengan saya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait BPUM ataupun bantuan untuk usaha mikro ataupun bantuan UMKM. Nah, jadi di sini banyak teman-teman yang mengalami kendala seperti postingan di sini sobat. Oke, selanjutnya ada juga beberapa teman-teman nih yang menanyakan via DM ataupun langsung menanyakan dalam video saya yang sebelumnya di kolom komentar. Nah, yang intinya sobat, intinya itu pernah mendaftar BPUM, lalu setelah beberapa bulan dicek di e-form BRI. Nah, saya kasih contoh nih ya. Hari Kamis itu dicek ada sebagai penerima, lalu dicek lagi pada hari Jumat. Nah, dicek lagi di hari Jumat dikarenakan pada hari Jumat tersebut akan datang ke bank ya sobat. Tetapi saat dicek lagi ternyata sudah tidak terdaftar. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam bisa berubah yang tadinya lolos menjadi tidak lolos. Dan di sini saya juga mengambil informasi ataupun mengkonfirmasi langsung dari pihak CSBRI. Nah, mau tahu kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Sebelum lanjut dalam videonya, alangkah lebih baik nih bagi sobat yang baru saja gabung untuk subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info terpenting terkait bantuan pemerintah yang lainnya juga. Jadi jangan ragu-ragu, subscribe sekarang juga. Oke sobat, sebagai tambahan informasi nih, saya telah mengupload 100 video lebih terkait bantuan dari pemerintah. Sobat bisa cek di channel saya, kemungkinan ada nih informasi terkait yang sedang sobat cari. Oke sobat, langsung kita masuk dalam pokok pembahasan utama kita, di mana kita itu cek di e-form BRI sudah terdaftar, tetapi kita ganti hari cek lagi di e-form BRI kok tiba-tiba nama kita tidak terdaftar. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dan saya kemarin sempat menelpon dari CSBRI. Oke, nah jawaban dari CSBRI seperti ini sobat. Kontak BRI, selamat sore, dengan Putih bisa dibantu. Selamat sore Kak, dengan Heru. Pak Heru, peralatan dapat dibantu? Baik Kak, di sini saya mau menanyakan perihal terkait BPUM ataupun bantuan UMKM Kak. Iya. Nah, jadi di sini kan untuk BRI itu kan sudah menyediakan link dari e-form BRI yaitu. Nah, dari e-form BRI itu kita dapat mengecek bahwasanya dapat BPUM ini atau enggak. Nah, tapi di lapangan itu Kak, untuk saudara saya sendiri Kak, yang saya cekkan kemarin, pada saat hari Kamis itu lolos Kak, terdaftar dengan nama yang sama, dengan NIK yang benar. Selanjutnya untuk hari Jumat saya cek lagi dengan NIK yang sama, tetapi tidak terdaftar Kak. Itu kenapa ya Kak? Bisa jadi terdaftar lalu ganti hari kok nggak terdaftar? Baik, untuk tersebut nomor sekali tersebut, tapi silakan konfirmasinya kepada koperasi terdekat Pak ya. Oh gitu Kak. Dikarenakan pihak Bank BRI dari pihak penyalur saja, jika tidak ada dikhawatirkan ada perihal data-datanya atau hal lain sebagainya yang tidak sesuai Bapak ya dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah bagi yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Dan di sini saya berupaya mencari sumber yang lain, yaitu sumber dari media dan juga beberapa kasus di lapangan yang juga menggunakan sistem cek lapangan ya, intinya adalah observasi lapangan. Dan saya mendapatkan data seperti ini sobat. Sebenarnya sobat, untuk hal tersebut ada dua penyebabnya. Oke, yang pertama yaitu BPUM hangus. Nah, ini mungkin saya sudah pernah bahas dalam video saya yang sebelumnya. Jadi bagi teman-teman nih yang di e-form BRI sudah muncul nama, sudah muncul nomor rekening, sesegera mungkin datang ke Bank BRI untuk konfirmasi diri. Oke, untuk mengkonfirmasi diri bahwasanya teman-teman itu mendapatkan BPUM ini dan akan melakukan pencairan untuk modal usaha. Nah, karena di sini dari Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rahman meminta penerima BLT segera datang ke bank untuk melakukan proses pencairan. Sebab bila tidak melakukan proses verifikasi atau pencairan dana, maka bantuan tersebut akan ditarik ataupun dikembalikan ke pemerintah.
Pengusaha mikro yang dapat bantuan akan diberitahukan dari SMS, dan pemberitahuan itu mereka diarahkan untuk datang ke Bank Himbara, Himpunan Bank Negara ataupun BUMN. Jadi ketika disuruh untuk datang, ya harus datang mengkonfirmasi lalu dicairkan dana tersebut. Nah, mungkin kalau dulu memang hanya menggunakan via SMS, tetapi sekarang kita bisa cek melalui e-form BRI. Untuk cara di e-form BRI telah sering saya bahas ya videonya, dan sobat bisa cek videonya di kolom deskripsi, nanti saya masukkan linknya bagaimana cara mengeceknya. Intinya saat kita mendapatkan notifikasi langsung tanpa ditunda kita datang ke bank. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti nama kita yang berubah dari terdaftar menjadi tidak terdaftar. Menurutnya dana BLT ini memiliki batas pencairan hingga 3 bulan setelah dana disalurkan. Dan selanjutnya kemungkinan kedua di mana dari lolos menjadi tidak lolos, yaitu saya membuat konsep lagi seperti ini sobat. Nah, jadi untuk pendaftar BPUM di sini akan melakukan online dan offline sebagai pendaftaran ya. Nah, di sini akan langsung dirujukan kepada lembaga pengusul, dan lembaga pengusul ini akan mengirimkan data tersebut ke Kementerian Koperasi dan UKM. Dan di sini terjadi proses seleksi sobat. Di Kementerian Koperasi itu terjadi proses seleksi, di mana jika kita telah lolos seleksi, data tersebut akan dikirimkan ke Bank BRI. Nah, dengan mensinkronisasikan data bahwasanya jika memiliki KURKAN tidak dapat nih untuk menerima bantuan ini, maka di sini terjadi sinkronisasi data antara Bank BRI dan juga Koperasi. Dan selanjutnya, jika proses seleksi tersebut telah selesai, maka kita bisa mengecek di e-form BRI sobat. Nah, e-form BRI kita dapat mengetahui nih bahwasanya diri kita itu lolos ataupun tidak lolos. Nah, dan disinilah muncul permasalahan sobat, di mana saat kita dinyatakan lolos, tiba-tiba kita berubah menjadi tidak lolos. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Dan selanjutnya di sini saya membuat konsep lagi seperti ini sobat. Nah, di mana saat kita dinyatakan lolos, kita menjadi tidak lolos dikarenakan kemungkinan nih proses seleksi sebenarnya belum selesai. Dan hal serupa juga muncul di program Kartu Prakerja, di mana dari teman-teman yang dashboardnya warna merah bisa menjadi warna putih. Nah, warna putih itu menandakan bahwasanya lolos sobat. Dan ada lagi nih yang dari warna putih bisa menjadi warna merah. Nah, karena sistem memang bisa terjadi hal seperti itu. Jadi di sini saat kita dinyatakan lolos, kita itu belum selesai untuk proses seleksinya sobat. Bisa saja seperti itu. Dan bisa saja kita di sini saat proses seleksi telah mencapai 100%, ternyata kita tidak masuk dalam kualifikasi lolos dan kita dinyatakan tidak lolos. Nah, tetapi sobat jangan bersedih terlebih dahulu, dikarenakan kemungkinan saja walaupun kita lolos terus berubah tidak lolos, bisa jadi suatu saat kita menjadi lolos jika proses seleksinya telah mencapai 100%. Jadi sobat berdoa saja, mudah-mudahan ini memang rezeki sobat, dan sobat jika tidak mendapatkan bantuan dari UMKM ini, yakin saja di luar sana banyak sekali rezeki sobat yang menanti berkali-kali lipat. Oke sobat, jadi seperti itu informasi dari saya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan ingat sobat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan share pada teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan silahkan masukkan dalam kolom komentar ataupun bisa langsung DM ke Instagram saya. Untuk link saya masukkan dalam kolom deskripsi. Baiklah sobat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.